Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Roy Suryo sudah menjawab jawaban dari Rismon. Jadi penemuan Gadhaj Adam kemarin itu memang menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Permasalahannya itu di awal itu ada kiraan diedit tulisannya oleh Rismon begitu ya, tulisannya. Nah, tapi Rismon menjawab dengan menghadirkan sampel ijazah yang lain, bahwa di dalam sampel ijazah yang lain pun demikian adanya. Malah beberapa netizen juga sudah melihat kepada sampel ijazah yang lain yang bukan ijazahnya Jokowi, dengan mata telanjang saja itu sudah bisa dilihat memang ada Gadhaj Adam. Nah, ini menjadi menarik ya. Menariknya di mana? Jadi fakta ini informasi baru buat kita semua bahwa Gadhaj Adam ini ada di dalam ijazahnya Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rismon saat menampilkan Gadhaj Adam itu tidak mungkin, menurut Topi Merah ya dan Roy Suryo mungkin di sini, itu tidak mungkin diambil dengan spesimen yang di-upload oleh Dian Sandi, karena itu menjadi terlalu tajam, katakanlah demikian ya. Kalau misalkan dilihat dari spesimen yang lain mungkin, tapi kalau dari yang Dian Sandi itu tidak, sehingga permasalahannya pada akhirnya ada di dalam kemungkinan pengeditan oleh siapa itu? Rismon. Nah, permasalahan yang kemudian menjadi semakin jelas bahwa foto yang ada di dalam ijazahnya Jokowi itu bukan foto asli, katakanlah demikian ya, yang seharusnya ada di dalam ijazah yang dimaksud. Apabila memang tulisan Gadhaj Adam ini adalah sebuah enkripsi katakanlah security ya bagi ijazah itu pada tahun itu, yang mana ini juga akan menjadi perdebatan dan akan menghasilkan spekulasi tersendiri. Nah, yang menarik ya bagi saya secara permasalahan abstraknya dulu, para termul ini tatkala mereka menjawab suatu penemuan itu pasti akan menghasilkan problem yang baru. Contohnya yang tadi saya sebutkan tadi, kalaupun Rismon pada akhirnya menjawab bahwa ini ada di dalam spesimen ijazah yang lain, lalu pertanyaannya, apabila dengan metode yang sama dilihat terhadap foto yang ada di dalam ijazah yang diakukan sebagai ijazahnya Jokowi, kenapa fotonya itu kok tidak sama hasilnya dengan foto yang lain? Itu salah satu permasalahannya. Jadi setiap jawaban yang dikeluarkan oleh termul, sekali lagi saya katakan, itu selalu mengungkapkan pertanyaan yang baru, yang mana pertanyaan itu apabila dijawab semakin mengerucut kepada palsunya ijazah Jokowi. Saya tidak menyebutkan dulu ya permasalahan UGM, apakah UGM menerima bahwa itu adalah enkripsi security yang ditanamkan oleh UGM pada saat itu tidak menjawab, dan mungkin UGM tidak akan menjawab karena itu sepertinya adalah permasalahan internal mereka, yang mana apabila diungkapkan, ya masa keamanan jadi dibilang ke publik bahwa itu adalah keamanan, yang mana pada akhirnya jadi tidak aman kan. Pada akhirnya ijazah sebelum ditemukannya permasalahan ini itu akan sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Nah, yang menjadi menarik juga pertanyaan kepada kepolisian, apakah kepolisian itu pada akhirnya ya menyatakan ijazah Jokowi itu asli hanya karena ada Gadhaj Adam di situ? Itu juga ada pertanyaan lain lagi. Jadi gimana ya ini? Ini satu soal lain lah ya, yang mana kita itu menjadi punya permasalahan baru begitu. Bukan hanya permasalahan aslinya ijazah Jokowi, tetapi permasalahan rapuhnya keamanan ijazah UGM apabila memang itu adalah enkripsinya. Nah, kita akan dengarkan saja ya, daripada saya banyak ngomong, kita akan dengarkan saja ini perbincangannya Roy Suryo. Ini apakah jawaban atau ngeles? Nah, ini akan kita saksikan nih, karena banyak komentar ngeles katanya begitu ya di bawahnya.
Tapi perbedaan antara jawaban dengan ngeles itu, kalau bagi saya ya, tatkala ada pertanyaan substansial, kemudian pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang substansial, itu bukan ngeles, yaitu klarifikasi. Tetapi apabila suatu pertanyaan atau suatu permasalahan ini dijawab dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan itu, atau dia tidak menjawab sama sekali, barulah itu ngeles. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana Roy Suryo ini menerangkan permasalahan ini. Kita simak. Dan kita akan membahas mengenai Gajah Adam versus Gajah Mada. Karena tentu publik pengen tahu, ini tulisan Gajah Adam ini memang ada di ijazah manapun. Tapi yang paling penting ada beberapa pertanyaan Mas Roy. Biar untuk klarifikasi publik ya. Pertama, kita ingin membahas apa yang dipresentasikan Rismond dan kemudian ditemukan topi merah sebagai Gajah Adam. Yang watermarknya itu. Bagi kita universitas sekelas UGM bisa salah begitu kebangetan kan begitu satu membagongkan. Okay. Nah itu. Yang kedua adalah tentu orang bertanya yang dilakukan Rismond itu sekedar penebalan dari yang tidak ada menjadi ada atau sebenarnya sebenarnya editing ya. Nah sebenarnya ada watermark itu mungkin tipis banget ya. Nah, tetapi the last sekali lagi apakah dokumen Dian Sandi itu asli atau tidak? Jadi gini, masalahnya gini, Anda mau pakai watermark, ditebalkan watermarknya, dimunculkan embossnya, kalau dasarnya itu tidak asli ya sama aja ya kan begitu. Nah, tidak asli itu rupanya ada dua kemungkinan. Analognya memang sudah palsu, misalnya tidak match fotonya atau apanya, berarti sudah batal. Atau ini barang sesungguhnya benar, tapi duplikasi atau dicetak ulang. Iya, atau milik orang lain. Nah gitu ya. Jadi banyak faktor yang mengatakan tidak aslinya itu. Jadi bukan hanya ininya doang, analognya, tetapi apakah cara memperolehnya itu memang benar. Betul. Itu belongs to Jokowi yang presiden. Nah, karena itu tidak sederhana, Mas. Jadi kita mengulangi lagi apa yang ingin diketahui netizen, termasuk di RH Channel, menampilkan 3 foto. Foto Jokowi muda ketika di depan kampus UGM, seolah ya, dia dengan Hidayati. Itu sebenarnya juga nggak lazim. Iya, kok sama adik ya? Iya. Oke, disoking nggak apa-apa, karena waktu itu belum menikah mungkin kan? Ya kan? Lalu yang kedua adalah foto di ijazah yang sama-sama kumisan, kacamata mirip-mirip sama yang di depan gedung pusat ini, tapi apakah ia orang yang sama? Dan terakhir adalah foto Jokowi sendiri, baik yang sekarang maupun masa muda. Yang kalau kita tarik garis merah, sama orangnya, belah pinggir, rambut agak tipis, kepala agak nong-nong sedikit, lalas gitu ya cara dia ini, bukan gondrong dan belah tengah, bukan, beda banget tuh, karakter itu beda banget. Nah, itu sebenarnya kita juga ingin tanyakan, tapi kita mulai dari rasa ingin tahu Anda soal Gajah Adam. Apakah Gajah Adam ini karya Rismond Zianipar? Apakah Gajah Adam ini sesungguhnya keteladanan UGM atau diduga pembuatnya itu tidak rapi? Jadi UGM tidak, Rismond tidak, tapi sang pembuat ini. Sang pembuat ini akan kemudian menciptakan Gajah Adam. Gitu. Jadi sebenarnya UGM nggak begitu gitu lah. Jadi Gajah Adamnya itu mungkin ada di suatu pasar mungkin dan lain sebagainya. Silakan Mas Roy. Nah, ini yang menjadi tidak sederhana Mas Roy. Silakan. Baik. Nah, itu saya kira kemungkinan analisa yang valid. Itu kalau di dalam mantik disebutnya matlub ya. Ini kemana nih kemungkinan natijahnya? Apa ya natijah itu? Konklusi. Kemungkinan konklusinya kemana? Nah, ini kita mencari dari dalil-dalil, dari lead yang ada, dari bukti-bukti yang ada. Nah, cuman sebelum ke sini ya, saya mau memetakan dulu bahwa permasalahan ini pada akhirnya menjadi kompleks karena setelah Jokowi itu tidak mau menunjukkan ijazahnya sedari awal, bahkan sampai mengambil korban yaitu Gus Nur dan Bang Tri, permasalahan ini semakin melebar. Data-data yang menunjukkan terhadap Jokowi itu palsu ijazahnya itu bukan hanya sekedar berhenti di dalam ijazah ini, tetapi juga di dalam kejanggalan-kejanggalan yang lain, seperti spesimen yang didaftarkan kepada KPU, kemudian saling bertabrakannya pernyataan para
para saksi yang mengaku diri sebagai teman-temannya Jokowi di persidangan, kemudian foto-foto tadi, kemudian dosen-dosennya ya, kemudian banyak itu. Ini bukan sekedar hanya di dalam ijazah. Kalaupun memang misalkan ya permasalahan ijazah ini, kalaupun yang mana tidak, kalaupun clear, permasalahan yang selain ijazah ini itu pun menjadi sebuah bahan pembahasan. Nah, yang mana kalau misalkan kita lihat ya, ini konklusinya dari data-data yang ada, ini semakin sulit untuk menyatakan bagi kita begitu yang melihat pada data dan melihat pada kenyataan bahwa Jokowi ini ijazahnya tidak bermasalah. Kita katakan begitu saja dulu ya, ijazahnya tidak bermasalah. Itu sulit kalau kita melihat ijazah Jokowi itu tidak bermasalah karena data-data yang ada menunjukkan sebaliknya. Nah, kita akan dengarkan sekarang nih bagaimana penjelasannya Pak Roy Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, wabarakatuh. malam ini saya rasa penting untuk kemudian ditindaklanjuti karena sekarang memang di lini masa atau termasuk juga di sosial media di berbagai platform ramai ini gitu. Memang ada dua kubu yang kemudian nampak. Kubu pertama adalah kubu ketika waktu itu dalam siaran rakyat bersuara ya tanggal 21 April yang lalu ya, ini adegan persis sama ya, ketika jam 8:08 waktu itu adalah Bang Aiman sedang kemudian mengundang Resmond untuk tampil di depan. Dokter Eng Resmond Hasiolansiani Par M Eng ya. Dia kan maunya kan disebut gitu ya ta. Yalah meskipun tuh omon-omon. Nah, tepatnya pada gambar ini memang waktu itu kita belum ngeh banget ya kalau ternyata ada sesuatu yang menarik. Dan disitulah kemudian sehari berikutnya memang itulah yang kemudian dilontarkan pertama kali oleh peneliti muda bernama Topi Merah. Okay. Nah, filenya ini. Sebentar, ini saya suka ya kalau Roy Suryo itu menyebut Topi Merah itu sebagai peneliti muda. Karena regardless ya punya punya gelar atau tidak, pernah kuliah atau tidak, tetapi tatkala dia itu memiliki metodologi atau menguasai suatu metodologi tertentu untuk mengadakan penelitian tertentu dengan sistem yang bisa diduplikasi dan bisa difalsifikasi dan yang mana kemudian itu menghasilkan sebuah konklusi, saya kira valid siapapun itu ya. Jadi tidak seperti para termul yang sok-sokan mereka itu ya harus ada sertifikat dan lain sebagainya. Yang mana pada akhirnya itu menampar muka mereka sendiri karena pada akhirnya junjungan mereka Jokowi itu bukan hanya ijazahnya yang diduga keras palsu 99,9%, tetapi juga ilmunya nol tentang kehutanan itu. Gak pernah kita ngedenger Jokowi itu ngomong tentang keahliannya yang diberikan oleh UGM. Kapan begitu? Mana? Kita lanjutkan dulu. Bertemu Gajah Adam. Waktu itu Topi Merah baru menemukan Adamnya saja. Jadi dia masih mengatakan Gajah Adam. Ya, tapi kemudian kita pertajam lagi ternyata Gajah Adam. Dan sempat rame, bahkan sempat waktu itu lawyer dari si Resmond ini marah-marah kepada stasiun TV yang bersangkutan. Karena dikatakan mengedarkan file yang seharusnya tidak boleh diedarkan. Loh gimana ini udah tampil di TV kok nggak boleh diedarkan? Ya kan gitu. Dan orang juga bisa men-capture langsung dari TV. Bahkan dikatakan itu tidak ada pada saat itu. Ternyata ada ya gitu. Nih jelas banget nih di atasnya si Omon ini jelas banget tuh yang namanya Gajah Adam nih yang ada di sini. Nah, itu sudah tahu kemudian semua lah ya. Menjadi heboh karena apa? Karena Mang Topi Merah dan saya juga mengatakan bahwa ini terlalu tajam atau terlalu kontras kalau itu bisa tampil seperti itu. Karena aslinya pada saat dokumen yang kemudian diposting di X pada tanggal 1 April tahun yang lalu yaitu dari X-nya Dian Sandi sangat tipis sekali atau boleh dikatakan nyaris tidak kelihatan kalau itu kemudian disebut ada watermarknya. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang kami lihat ya. Mas Refli juga lihat ya, pada tanggal 15 Desember 2005. Ya, dan itu terang, jelas sekali di situ. Kalaupun di fotokopi pasti kelihatan. Nah, tapi ada satu juga yang saya diingatkan teman saya, jangan sebut-sebut Bang DHL Damai Herlubis ikut melihat, karena ternyata Bang DHL japri ke saya, Mas Roy kalau bicara soal watermark dan ijazah, saya jangan disebut-sebut karena saya tidak ikut sampai akhir. Nah, ini baru nih ya. Ini statement baru. Jadi yang ada di dalam tuh
pada klaster 1 Iya. itu tidak ada lagi Bank DHL karena DHL tuh sebelum selesai udah meninggalkan tempat. Dan Egy Sujana juga tidak ada. Karena kan hanya ada si lawyernya itu yang katanya menembus sampai ke tangan itu penembus dinding kalbu itu. Nah, kembali lagi kepada Gajah Mada. Jadi Gajah Adam. Nah, Gajah Adam ini tiba-tiba kontras muncul dan jelas betul bahwa itu adalah kalau dalam analisis yang kemudian kita lakukan ya, tidak mungkin bisa tampil dengan adanya source ini saja. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak Gajah Adamnya, tetapi adalah tulisan itu harusnya tidak tampil sekontras ini. Kalau dengan function yang hanya sesederhana ini. Jadi dalam function ini pun tidak ada perintah untuk kemudian melakukan penjelasan atau kemudian penebalan yang ada. Baik, nah itu yang disebut algoritma kemarin yang pada akhirnya diuji juga oleh topi merah itu tidak akan menghasilkan resolusi apa itu watermark ya atau emboss lah. Resolusi watermark itu setajam itu sudah diuji. Kemudian apabila sudah diuji dengan kan yang namanya metode penelitian itu kan dia bisa direpetisi kan, dia repetitif sifatnya, itu bisa dilakukan oleh orang lain. Tatkala dilakukan oleh orang lain kemudian hasilnya tidak sejelas itu. Pertanyaannya kemudian metode apa yang dipakai oleh Richmond? Nah, disinilah terlepas dari tulisan Gajah Adam atau Gajah Mada itu, ini ada kemungkinan Richmond melakukan manipulasi terhadap barang yang sudah dijadikan barang bukti oleh kepolisian untuk menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Nah, ini ya satu permasalahan tuh. Apakah ini ngeles? Bukan, ini bukan ngeles. Ini adalah jawaban. Ya, apa yang dipermasalahkan pada akhirnya di sini. Nah, tulisan Gajah Adam ini adalah lead-nya. Itu adalah pintunya yang memasukkan ke dalam lah, kok ini sampai terlihat, kalaupun memang itu adalah sistem security yang dipakai oleh UGM, yang mana itu keterlaluan sekali tadi kata siapa? Kata Refli Harun dan Roy Suryo begitu. Jadi ini satu permasalahan ya. Ini bukan ngeles, ini adalah jawaban atas pertanyaan, atas suatu subjek yang memang kita bicarakan. Itu yang pertama tuh. Nah, terus yang isu kedua sekarang yang rame. Katanya ini mulai mulai rame karena banyak orang yang kemudian juga mengatakan ada kok di ijazah yang lain ada Gajah Adam itu ada gitu. Jadi Gajah Adam itu ada. Nah, ini yang menarik pemirsa. Kalau ada, apakah kekonyolan atau kebagongan semacam ini itu dilakukan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada, oleh UGM ya. Kalau itu memang benar-benar ada, makanya begini, ini challenge saya ya. Sampai dengan semua referensi yang kita lihat, belum pernah ada aturan atau apalagi itu tertulis ya. Dan karena ini kan sudah semenjak tahun 85, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Penjelasan dari UGM bahwa yang namanya security watermark itu ya, atau mark itu ada dan harus melakukan hal yang konyol membalik semacam itu. Karena ini tidak lazim dilakukan. Coba teman-teman cek ya pada berbagai referensi, termasuk juga referensi modern kayak Gemini atau juga ChatGPT. Apakah memang benar ya ada pembalikan semacam itu dikatakan sebagai security? Tidak ya, security mark itu tidak semacam itu. Dan ini yang paling penting malam hari ini kita lakukan. Kalau memang itu standar, harusnya juga Mas Refli posisinya juga sama, standar. Yang ada di dalam ijazah yang so-called disebut ini ijazah yang katanya asli milik Dian Sandi dan kemudian menjadi naskah ini. Teman-teman perhatikan posisi tulisan Gajah Madanya ya. Gajah Madanya itu kalau dengan Gajah Adamnya itu kalau dengan pas foto, ini pas foto ya. Itu posisinya dia lebih ke kanan. Jauh banget. Jadi dia ada di sini. Ada di Ada di posisi kanan ini. Nah, sedangkan yang ada pada ijazahnya Bambang Budi Harto yang ada di sini, kalaupun ada Gajah Adamnya, sebagian gajahnya itu tertutup pas foto. Nih, kalau nggak percaya, sudah saya magnifying, ya. Jadi di sini Gajah Adamnya itu persis di ujung kanan pas foto. Jadi dia persis di ujung kanan pas foto ada di sini, Mas. Di sini. Ini nggak terlalu kelihatan, maka ini sudah saya magnifying juga, sudah saya pertegas juga. Jadi ini ada Gajah Adamnya itu di kanan pas foto dan sebagian tulisan Gajahnya itu tertutup. Gajah ini Mas, Gajah Adam. Persis di bawah stempel Fakultas
Kehutanan. Baik, saya minta maaf itu kalau resolusinya kurang untuk melihat apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ya. Silahkan kunjungi Langkah Update. Tapi saya kira tidak akan terlalu jauh ya. Tapi coba saja lihat ke sana. Beda dengan ini, yang dia jauh dari stempel Fakultas Kehutanan dan dia posisinya ada di. Jadi kalau mau dipaksakan, ya itu ada dan sama. Berarti ini mirip dengan penjelasan kita waktu saya punya kata-kata mencotot dulu, Mas. Oke. Printing yang standar dan printing yang resmi dan printing yang asli tidak mungkin terjadi perbedaan yang sangat lebar. Jadi jangan kemudian secara simpel banyak orang-orang yang mengatakan kan itu ada tuh beredar tuh di berbagai podcast. Ada kok posisinya. Nah, dia sengaja nggak menyebutkan posisinya ada di mana. Harus sama persis kalau itu mau dikatakan identik. Baik. Begitu dia tidak identik, begitu dia tidak sama posisinya, berarti 99,9% apa yang ada pada ijazah yang kemudian ditambahkan watermark ini adalah palsu. Oke. Nah, jadi Sebentar. Nah, ini juga kan tidak di-mention ya huruf A yang kemudian off dari lambang UGM-nya itu dan lain sebagainya. Dalam pengertian bahwa coba lihat ya apa yang dijawab oleh Roy Suryo di sini. Jawaban yang kedua tuh, jawaban atas jawabannya Rismon. Apakah ini ngeles? Bukan. Ini membahas substansi permasalahan, bukan ngeles. Yang ngeles itu yang ditanyanya ijazah ya. Kemudian yang dibahas itu apalah begitu ya, permasalahan pribadi, permasalahan permasalahan bohir, permasalahan politik, itu yang namanya ngeles tuh. Ini mah membahas sebagaimana substansi yang dipermasalahkan. Andai kata kubu Jokowi itu ya di dalam menjawab permasalahan yang sampai kepada mereka sama seperti Roy Suryo di dalam menjawab permasalahan, saya kira permasalahan ini minimal di wilayah ruang publik itu sudah selesai 1 tahun yang lalu. Cuman apakah para termul ini memiliki kemampuan untuk menjawab sebuah subjek, sebuah pertanyaan dengan jawaban yang linear? Nah, itulah yang jadi permasalahannya. Enggak, mereka mah. Jadi bukan, masih mending ya kalau mereka itu mendeviasi. Jadi apa ya, geser gawang lah kalau kata Dokter Tifa itu masih mending. Tapi yang saya takutkan itu mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan. Beda nih dengan Roy Suryo. Kita lanjutkan dulu. itu clear ya malam hari ini. Jadi apa yang dikatakan topi merah sama sekali tidak salah. Topi merah menyatakan bahwa itu adalah, kalau itu dikatakan penebalan, terlalu kontras untuk kemudian dikatakan itu hanya dari sumber yang ada. Itu kemungkinan besar adalah ditambahkan. Begitu ditambahkan oleh si Omon, berarti itu adalah sudah melakukan pengeditan. Apakah ini bisa dikatakan pengeditan? Iya, karena dalam rumus ini, dalam kode yang ada, itu tidak ada yang ada perintah untuk melakukan penebalan, ini nggak ada. Kalau ternyata perintah itu tidak ada, tapi ternyata di sini ada, artinya itu melakukan sebuah rekayasa digital imaging. Baik. Jadi itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah yang sekarang tidak ketiga. ada yang namanya security marking itu, yang kemudian konyol banget gitu loh, dibalik-balik kayak gitu. Apalagi dikatakan ada yang menjelaskannya itu supaya kalau dikasih cahaya dari sini tulisannya bisa berubah dari Madam menjadi Adam. Nggak bisa kok bisa dibalik. Ini gimana sih? Terus ada yang mengatakan itu mungkin kesalahan pembacaan scanner. Karena penjelasan dari security marking ini macam-macam. Tapi yang jelas tidak ada sampai dengan sekarang, kecuali di backdate nanti tiba-tiba UGM keluar aturan. Ya toh, kayak tiba-tiba kami ada aturannya ini. Nah, itu konyol banget. Sebentar, ini kalau sampai memang ada aturannya dan dikeluarkan oleh UGM, wah ini menjadi permasalahan besar. Masa kunci mau dikasihin ke publik begitu ya? Konyol nanti justru. Jadi kalaupun ada, UGM tidak boleh berbicara. Mereka harus diam. Kalaupun ada begitu ya. Dan kalau misalkan ada tapi tidak berbicara, wah itu menjadi persoalan. Ya, jadi apa ya? Ini menimbulkan persoalan baru. Kalau dalam perspektif saya begitu ya, yang mana harus dijawab memang oleh beberapa pihak. Nah inilah apa gara-garanya si Jokowinya tidak mau menunjukkan ijazah sedari awal. Kalau sekarang mau ditunjukkan, oh itu percuma kalau ditunjukkan pun akan demikian dan demikian. Memang percuma kalau sekarang itu, karena permasalahannya sekarang bukan hanya di dalam ijazah. Ya, jadi proof atas palsunya ijazah Jokowi bukan hanya di dalam ijazahnya per se.
Bukan hanya di situ. Itu di dalam permasalahan-permasalahan yang lain semuanya harus diklarifikasi satu persatu. Nah, nanti masalahnya si Tremul itu kalau sudah mengklarifikasi satu perkara akan timbul permasalahan yang lain. Kenapa? Ya tanya kenapa. Karena yang namanya kenyataan itu dia tidak bisa menerima kepalsuan. Kenyataan itu tidak bisa menerima kebohongan. Ya namanya juga bohong ya. Apa yang diungkapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya itu cuma satu. Mau ditutupi bagaimanapun pasti akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang jelas apa? Posisinya sudah sangat berbeda antara posisi di ijazah milik almarhum Bambang Rudiarto yang itu terbit pada tahun 85 sama dengan yang ada di ijazah yang disebut itu ijazahnya Jokowi. Karena yang satu tidak tertutup pas foto, jauh banget dari pas foto dan masih ada jeda tulisan universitas dan agak turun. Sedangkan di Bambang Rudiarto itu posisinya adalah nempel di pas foto dan tulisan universitasnya sebagian tertutup pas foto. Jadi tetap ini adalah berbeda dan berarti 99,9% saya katakan palsu. Angka 99 itu dari mana? Ya gitu, karena orang mengatakan ini harus ada matematisnya. Enggak begitu Ferguson, ya gitu. Ya gitu. Karena apa? Enggak semuanya itu harus hitungan matematik. Itu adalah bahasa hukum. Ya, supaya tidak mengatakan 100% karena 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kita katakan kan kita manusia. 99,9, tapi tidak mungkin manusia mengatakan 11.000 triliun persen. Itu gimana 11.000 triliun persen? Persen itu per 100. Baik sebentar ya. Ini harus saya agak luruskan sedikit dari segi mantik ya. Kalau saya berbicaranya itu. Jadi 99,9% itu bagus perkataan itu karena tidak mengqat'ikan, dia tidak memastikan secara absolut 100%. Tapi kalau misalkan mengatakan itu hanya milik Allah, enggak juga. Itu ada pengetahuan-pengetahuan yang mana manusia itu punya keyakinan 100% atas pengetahuan itu, seperti adanya kita begitu ya, adanya saya. Saya ada yakin 100% itu. Atau yang tahu 100% ijazahnya palsu siapa? Jokowi. Jokowi itu tahu betul ijazahnya palsu itu. Coba tanya sama Jokowi. Cuman dia nggak mau ngaku aja. Nah, kalaupun misalkan itu harus ada hitungan matematisnya. Ya memang bagusnya begitu ya, bagusnya secara teknis, diucapkannya secara teknis bagusnya. Cuman apakah ada kesalahan di dalam mengatakan 99,9%? Ya kalau kata saya mah sekarang ya, itu harus ditambah Pak Roy. Bukan 99,9, tapi 99,99%. Atau tambah lagi 99,999%. Kenapa? Karena bukti yang menunjukkan kepalsuan ijazah Jokowi bukan hanya di dalam ijazahnya, tetapi ada di dalam spesimen yang lain yang ditemukan di KPU, juga di dalam persidangan yang terungkap. Begitu. Juga keadaan-keadaan di luar ini yang membelokkan permasalahan, mempolitisasi permasalahan dan lain sebagainya. Nah, itulah. Recap ya, saya kira cukup di sinilah. Kalau diteruskan nanti ini nggak bakalan cukup. Jadi recapnya apa? Semua permasalahan yang ditanyakan kepada para Tremul, tatkala mereka menjawab, itu selalu melahirkan permasalahan yang lain. Ini tandanya apa? Tandanya itu bahwa mereka jawabannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu tandanya. Karena jika sesuai dengan kenyataan, biasanya clear and clean, selesai biasanya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan Gada Jadam ini permasalahannya pada akhirnya menjadi kompleks. Karena apabila UGM ini mengakui ya bahwa itu adalah security enkripsinya, maka pada akhirnya itu akan dengan sangat mudah untuk memalsukan ijazah UGM bagi sebelum kejadian ini begitu. Itu akan sangat mudah dan itu membocorkan, memberikan kunci kepada khalayak umum. Tapi apabila tidak dijawab, pada akhirnya ini akan menjadi misteri yang mana ya nggak bakalan selesai, semakin menunjukkan saja kepada palsunya ijazah Jokowi. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.